Sudah berapa kali pacaran? Pacaran sekali. Cuma sekali? Sampai yang sekarang ini? Mancing-mancing. Bukan gak terus sih, maksudnya kalaupun aku nikah, aku kayak gak akan cepet-cepet punya anak gitu. Why? Apa sih rengnya? Rengnya apa rengnya? Rengnya epic abadi, guys. Nggak, serius. Aku sering lagi kayak gitu, aku sering kena telepon kayak maaf ya Pak. Polisi ya? Terus kayak, ya udah jangan gitu lagi. Tapi kamu perawatan? Dulu aku perawatan, sekarang udah enggak karena aku trauma. Kenapa? Langsung jadi bintang peran utama. Lu bayar siapa sih sebenarnya? Serius. Tapi peran utama kan? Iya. Ya jadi koneksi kamu siapa sih sebenarnya? Enggak. Aku juga nggak tahu sih koneksi dari mana. Oh, aku ingat koneksi dari mana. Jadi Tanya Dokter Richard. Foni Felicia. halo. Aku demen nih yang kayak gini punya. Kalian tuh kerja tuh ini baru benar kerjaan kalian. Dari semua bintang tamu nggak ada yang beres nih. Kalau yang kayak gini punya kan aku doyan podcast ini. Umur apa sih? Aku dua-dua. Dua. Cantik kan aslinya ketemu. Oh, terima kasih. Sudah punya cowok belum? Aku nggak bahas tentang cowok. Aku nggak bahas tentang cowok. Jadi kalau misalnya aku ada ataupun nggak ada, aku kayak nggak publish gitu. Kenapa? Jadi rahasia. Kan why? Karena menurut aku love life tuh kayak private gitu sih, kayak nggak pengen public ikut andil gitu. Oh, Mungkin jadi kalau suatu hari mau dipublish ya dipublish. Gitu. Berarti kamu nggak pengen cowok dari dunia industri yang sama dong? Sebenarnya aku prefer enggak. Ya dari entertain gitu kan ya berarti. Ya kan susah dong kalau misalnya aku masih bujangan, aku nggak bujangan lagi nih. Tapi aku coba gombalin kamu hari ini. Kalau misalnya kayak aku nih masih bujangan ya, kalau aku pacaran dengan kamu, nggak mungkin dong, sulit dong kita menutupi. Kalau misalnya kayak kamu pacaran dengan orang biasa, mungkin kamu bisa tutupin lah karena satu arah. Iya, kalau dua arah kan agak lebih sulit ya menutupinnya kayak gitu. Iya, betul. Berarti nggak sama entertain. Nggak suka? Aku aja yang entertain. Kamu aja yang terkenal. Nggak tahu ya kenapa, mungkin kayak itu sih salah satu alasannya. Kan aku lebih suka kalau pacaran pun nggak usah dipublish. Jadi sama yang non entertain, sama pengusaha. Apa nih maksudnya? Maksudnya nggak mau dipublish? Maksudnya nggak mau ada status atau ada status nggak mau dipublish? Enggak sih, lebih ke kayak orang-orang, maksudnya netizen tuh nggak perlu tahu gitu. Oh, netizen jadi kayak biarin aja mereka mikir, oh dia udah punya pacar atau dia belum punya pacar gitu. Oh, oke. Ya udah, kalau ini apa ini namanya? Sudah berapa kali pacaran? Pacaran sekali. Cuma sekali. Sampai yang sekarang ini. Mancing-mancing. Berarti sama yang ini dua doang. Sekali. Sekali. Dari kapan? SMA? Udah lama sih. Udah ini juga udah putus. Berarti waktu kamu belum terkenal itu. SMA, enggak, kuliah deh. Kuliah. Bisa dibilang ini sih lagi OTW maksudnya ya, kayak lagi sambil entertain gitu. Kamu suka cowok yang kayak gimana sih jadi? Ya ampun, aku bilang ini di semua podcast gue. Hah? Cowok sebenarnya aku suka yang baik. Yang baik, yang tipenya Foni Felicia. Nggak aneh-aneh? Iya. Apa itu nggak aneh-aneh Nggak maksudnya? posesif. Nggak posesif. Kamu nggak suka diposesifin? Nggak, aku nggak suka dilarang-larang. Soalnya kayak apa ya? Aku tuh sebenarnya nggak akan aneh-aneh ya. Kalau aku merasanya aku tuh nggak akan aneh-aneh. Tapi kalau misalnya terlalu jangan gini, nanti malah yang kayak apa sih gitu. Oh, kamu nggak suka dikurung gitu ya? Karena aku tahu diri orangnya, jadi kayak ya dipercaya aja lah kalau misalnya. Oke. Terus lebih dewasa? Lebih tua kayaknya sih ya kalau tipe cowok yang maksudnya yang lebih tua dari aku. Terus ya lebih dewasa karena aku lebih suka di guide gitu loh kalau sama pasangan. Jadi kayak alpha man. Oke. Kayak Hai semuanya, sehubungan dengan Dr. Hands Skincare yang makin melejit, mitranya yang makin banyak, dan juga viralnya skincare ini, apalagi setelah Bang Hotman Paris masuk menjadi salah satu pemilik saham Dr. Hands Skincare, ini banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan hal ini. Ya, saya ngelihat ada banyak banget orang di luar sana yang memalsukan produk Dr. Hands Skincare, dan itu sangat mengecewakan bagi saya. Dan untuk itu saya umumkan bagi kalian semuanya, belilah Dr. Hands Skincare di tempat yang resmi. Jadilah
bagian mitra resminya kami dan belilah produk ya di tempat mitra yang resmi ya. Di mana mitra resmi itu? Saya udah taruh di highlight Instagram saya, ada distributor resmi, ada agen resmi, dan kalian bisa mengetahui mitra yang resmi itu dari kartu member. Jadi ada kartu member dan ada petunjuknya dan ada website resmi di bawah ini, kalian bisa cek. Dan harga Dr. Hands Skincare yang resmi adalah 380.000 satu paket. Di bawah itu maka terindikasi palsu. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa satu paket Dr. Hands Skincare harganya 380.000. Bagi yang jual di bawah harga itu bukan bagus banget ini karena jualnya murah. Bukan ya. Justru terindikasi palsu. Hati-hati ya. Kalian tidak akan mendapatkan hasil terbaik kalau kalian beli yang palsu. Dan untuk minuman Gatot Kaca juga. Karena ini banyak banget di request sampai habis. Jadi 50.000 box habis dalam waktu nggak sampai 1 bulan. Ini luar biasa banget. Thank you banget. Tapi juga banyak mulai dipalsukan. Saya nggak tahu bagaimana cara mereka memalsukannya karena mereka luar biasa ngelihat produk yang viral langsung dipalsuin. Bahkan ada jauh banget di bawah harga pasar. Sekali lagi, harga Gatot Kaca yang asli adalah 120.000. Di bawah harga itu adalah terindikasi palsu. Demikian konfirmasi dari saya. Mudah-mudahan kalian menjadi konsumen yang cerdas dengan memakai produk yang asli supaya ada hasilnya. Seperti yang kalian harapkan. Gak tahu, kayak siapa aja yang... Enggak, bukan kaya siapa. Kaya, kalau kaya. Oh, kaya azin materi. Nah. Itu jujur bonus ya. Kalau misalnya dapet puji Tuhan, kalau misalnya enggak apa-apa. Yang penting sepadan sih. Bisa masuk kalian masih. Sepadan azin kerja keras bareng. Bisa, jadi nggak penting. Kalau kaya nggak penting. Iya, itu jujur kayak bonus gitu sih. Bonus. Yang penting sepadan sih. Sepadan. Kayak sama-sama sibuk, sama-sama ya udah ada kesibukan masing-masing dan kerjaan masing-masing yang jelas gitu. Oh mungkin kamu punya masa depan, dia juga ada masa depan, kayak gitu punya masa ya. depan, gitu. Tapi kalau misalnya dapet tiba-tiba yang very very rich juga itu kayak bonus, nggak apa-apa. Masa ditolak ya? Tapi banyak dong yang deketin yang kaya-kaya. Aku nggak tahu sih, kan kayak nggak tahu orang itu kayak apa nggak maksudnya, ya nggak sih? Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. So aku kalau deket sama orang pasti kayak kalau kita sefrekuensi, nah aku bisa deket sama dia. Jadi masalah lain-lainnya tuh belakangan. Tuh. Tapi kalau kayak kamu cantik kayak gini kan pasti banyak yang naksir kan? Waktu itu aku pernah kan ada saudaraku tuh iseng, dia kayak main di pokoknya ada teman batu-baranya gitu, dia isengin aku mau nggak deket sama temanku gitu, cuma nggak tahu aku kayak takut gitu. Kenapa? Nggak tahu ya, aku merasanya kayaknya aku lebih nyaman kalau sama-sama sepadan gitu loh, jadi ya sama-sama kerja. Kalau misalnya nggak tahu ya, ini mungkin aku mikirnya gimana gitu, beda kalau misalnya aku dapet yang very very rich, aku takutnya nanti dia semena-mena gitu. Jadi kalau kayak seimbang kan kayak udah gitu. Nah, kamu orangnya dominan juga? Aku kayak switch sih, jadi kayak aku bisa dominan, aku bisa di lead juga, bisa dapet yang dominan aku bisa, tapi kalau aku jadi dominan juga bisa. Kayaknya. Ini nih lagi zaman selingkuh. Ya ampun, iya. Pernah nggak sih kamu diselingkuhin? Aku untungnya nggak pernah ya. Belum pernah. Belum pernah ketahuan ya? Maksudnya diselingkuhin? Enggak sih, nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ini aku nggak. Kalau misalnya kamu dapet cowok nih suatu hari atau kamu married suatu hari, selingkuhin kamu kayak gimana? Maksudnya aku diselingkuhin? Kalau kamu selingkuh mungkin nggak? Nggak, aku tipenya juga nggak selingkuh. Nggak mungkin? Nggak, menurut aku nggak mungkin selingkuh. Nggak mungkin selingkuh. Iya. Tapi kalau misalnya cowok selingkuhin kamu kayak gimana? Lebih ke ya pasti sedih. Tapi kalau aku lebih ke kayak, misalnya udah married nih, kayak cerai aja sih. Kayak nggak masalah aku cerai aja. Kalau masih pacaran ya justru bagus, jadi tinggal putus aja. Really? Maksudnya Amin, jadi dia ngasih lihat kayak true self-nya kan. Jadi kayak, ya udah berarti dia nggak baik buat aku. Terus kayak ya udah. Tapi kalau pacaran sudah pasti putus aja. Putus aja lah pasti. Kalau nikah jangan jawab dulu lah. Oh iya ya. Karena it's too complicated menurutku. Ya kalau kayak sekarang kan kamu kan masih bebas kan. Kalau sudah nikah ini kan kamu ada keluarga, ada anak. Iya, tapi jujur aku tuh nggak jadi deh. Kenapa? Aku tuh nggak terus seneng kayak, bukan nggak terus seneng sih. Maksudnya kalaupun aku nikah, aku kayak nggak akan cepet-cepet punya anak gitu. Why? Gak tau ya, kayaknya aku bukan kayak
tipe yang ngurus anak. Belum mungkin ya, belum. Gak ada yang tahu ya kalau nanti tiba-tiba nikah, tiba-tiba aku ada 5 anak gitu. Cuman kalau sekarang gak ada di pikiran aku, kayak aku ngurus anak gitu loh. Kayak aku ngurus kucing aja udah pusing. Kucingku, aku udah pusing ngurus dia gitu. Kamu nggak suka anak-anak gitu? Sekarang sih enggak, tapi nggak tahu ya nanti. Mamaku sempat bilang kayak kamu jangan bilang nggak suka anak kecil, kan masa kayak anak kecil lucu gitu kan, nanti punya anak kecil gitu. Cuma nggak tahu ya kalau sekarang aku sih ya. Ya masih terlalu jauh juga lah, kan masih umur 22 kan, masih jauh banget lah. Ngapain mau dipikirin cepet-cepet punya anak juga, Indonesia banget loh. Pan, aku pengen tanya nih ya, ini karena lagi ini FYP ku perselingkuhan semua loh, sumpah. Iya, aku juga. Kalau jadi selingkuhan mau? Ya ampun, enggak Aku lah. langsung nanya nih. Enggak lah, astaga, enggak gila. Om-omnya kayak aku gitu. Enggak mau. Aku jadi selingkuhan siapa? Nanya jangan di belakang layar, nanya di depan layar. Artinya nggak ada modus. Nggak mau? Enggak Mau. Enggak lah. Oh, oke. Enggak lah. Langsung dia Takut. langsung dia gatel-gatel. Langsung takut dia. Oke, Van, kalau misalnya saya suruh pilih ya, cowok ya. Kamu pilih cowok ganteng tapi miskin atau jelek tapi kaya? Realistically sih jelek tapi kaya ya. Karena kayak penampilan tuh bisa diubah di ini. Ya. Jadi materi lebih penting daripada penampilan. Maksudnya nggak bisa bilang gitu, tapi kalau misalnya disuruh pilih, aku mungkin lebih prefer yang jelek tapi kaya, karena aku tuh orangnya nggak orang-orang tuh pasti nanti ngeledekin aku nih kayak alam ini, tapi serius aku tuh nggak terlalu mentingin look gitu. Ya gitu. Jujur li. Oke, kalau aku ubah nih, kalau cowok kaya tapi hobi selingkuh, Atau dengan cowok miskin tapi setia, miskin karena bisa kerja keras terus jadi kaya gitu. kamu nggak apa-apa kalau misalnya dapet cowok tapi penghasilannya jauh di bawah kamu? Jujur aku nggak apa-apa asal aku ngelihat dia itu orangnya pekerja keras, jadi kayak ya suatu hari bisa mencapai atau bahkan bisa melebihi gitu. Atau bisa ikut kamu kayak gitu punya. Kamu cinta dengan dia miskin, tapi dia bantuin kamu kayak gitu kan, secara umum kan di bawah kamu. Aku nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting aku tuh ngelihat kalau dia tuh pekerja keras sih. Jadi kayak ada hope buat dia tuh suatu hari juga jadi besar gitu. Kamu pernah trauma nggak sih? Trauma azin apa nih? Di dalam dunia entertain ini, atau trauma dengan cowok, pacar aja cuma satu, gimana traumanya coba? Sejauh ini untungnya enggak sih ya, yang trauma-trauma itu aman sih. Dalam dunia entertain, cantik kayak gini punya digodain. Ya itu normal sih kayaknya. Jangan hitungin saya ya. Kalau digoda-godain iseng gitu sih normal kayaknya ya. Ya sebenarnya nggak boleh sih, tapi kayak ya udah gitu udah biasa. Tapi yang bikin sampai trauma gitu nggak sih? Nggak ada. Aman. Nggak ada. Oke, Van, kamu basicnya apa sih ini? Gamers? Bisa dibilang iya, gamers. Iya. Apa games apa? Aku main apa aja sih, Mobile Legends, PUBG, Valorant, Stumble Guys. Mobile Legends main? Main. Suka pakai apa? Pakai Clean, Johnson, MM. Apa itu? Ya apa namanya? Apa sih ranknya apa ranknya? Ranknya epic abadi guys. serius setiap udah mau naik tuh kayak ganti season. Abis itu aku turun lagi kan. Ngejar epic tuh susah banget. Ngejar epic kayaknya susah banget ya. Sama sih sebenarnya aku juga sih. Iya. Sampai aku ganti game, akhirnya aku main PUBG, nggak main ML lagi karena nggak naik rank aku. Tapi biasanya kamu gamers, jadi kamu apa namanya? Suka game. Games tapi di-publish di media sosial kamu kayak gitu punya. Sebenarnya basicnya dari dulu tuh aku suka main game. Terus makanya karena ditawarin Onyx ya, maksudnya ini kerjaan tapi sambil hobi gitu kan, kayak fun banget kan. Gitu sih. Tapi kalau basicnya banget di entertain sih mungkin aku lebih ke modeling sama kayak acting gitu sih. Lu tau gak sih kenapa aku pengen ngajak Foni ke sini? Kenapa? Karena dari zaman dulu ya, emakku tuh selalu ngomong ya, jangan main game, belajar aja gitu kan. Tapi orang-orang yang disuruh belajar itu kerjanya kantoran, dapat gaji 3-4 juta. Ini ya kantoran. Just no limit gitu ya. Kerjanya tuh main game doang. Sambil di-upload miliaran loh. Iya makanya. Bener nggak?
Itu bener sih. Ya kan? Kalau apalagi kalau kayak kamu kan, dulu kan main game kan, pasti dia ngomelin ya. Dulu sempet sih, mamaku sempet kayak jangan main PUBG mulu. Soalnya gimana ya, nggak tahu dulu mamaku tuh sempet dapat artikel kayak PUBG itu game yang nggak baik karena nembak-nembak gitu, takut berpengaruh pada mental anak. Nanti jadi apa? Saya sempet ada artikel dari luar negeri, ada orang yang sampai kayak agak mental gitu, sih nembak-nembakin orang beneran karena kebanyakan main game gitu. Tapi untungnya setelah aku masuk Onyx kan kayak menghasilkan, maksudnya positif. Jadi ya nggak apa-apa main game sekarang. Lucu ya, zaman sekarang ya. Jadi kalau orang tua ngomong jangan main game, ya buktinya Poni ini main game. Iya, banyak juga sekarang jadi pro player, jago-jago. Jadi kadang-kadang aku ngeliat anakku main game kayak gitu punya nanti neneknya kan, kalau neneknya kan sering jangan main game terus, dalam hati aku biarin aja, siapa tahu dia pro kan. Iya. Siapa tahu jadi penerus Just No Limit ya. Iya, kadang-kadang kagak pro juga, Epic Abadi juga bisa dapat duit. Iya. Apa bedanya dia dengan gue coba? Gue epic, dia epic. Kok Onyx cari lo sih, nggak cari gue? Gue juga epic padahal. Gimana ya? Berarti karena lo cantik doang? Gak tahu, iya ya kayaknya. Gak tahu kenapa Onyx mau ini ngajak aku ya. Iya. Aku gak tahu juga. Kalau sih. lo mythic kan mungkin. Lo kan epic juga. Oh kayaknya karena ini sih, aku kan waktu itu ditarik sebagai talent kan, atau ya brand ambassador lah. Karena kan kalau brand ambassador kita sebagai icon, jadi kita sebenarnya nggak perlu mainin jago. Oh, jadi kayak ya sebenarnya dari look, iya nggak sih? Gitu. Dari penampilan dong, berarti dong. Berarti kamu beruntung dong dapat penampilan cantik. Iya, aku sering bahas itu ya sama adik aku. Kita suka bahas kayak privilege orang ganteng atau privilege orang cantik. Cuman sadly emang itu ada ya nggak sih, kayak ya emang gitu. Fakta. Ada temanku cerita yang kemarin di podcast di sini punya kena tilang. Ya ampun, aku sering lagi kayak gitu. Aku sering kena tilang kayak maaf ya Pak. Polisi ya. Terus kayak ya udah jangan gitu lagi. Gimana? Ya ampun. Kayak gitu lah. Iya kan, kalau misalnya cewek cantik kalau salah nggak apa-apa. Kenapa gitu ya guys ya? Kenapa kalian gitu guys? Ini diskriminasi namanya. Kalian curang. Aku pernah loh dulu. Dulu pernah waktu sekolah kedokteran ya. Aku tuh melakukan kesalahan sama-sama dengan temanku. Jadi itu ada operasi jaringan, bayangin. Operasi usus jaringan. Senior tuh titip dengan aku. Ini Richard katanya kan, kasih ke pasien. Aku kurang tidur jadi aku kasih ke temanku cewek. Cantik tapi. Tolong dong kasih ke pasien. Bayangin organ dalam. Organ dalam ku kasih kayak gitu punya. Besok pagi hilang. Ngilang apanya nih? Organnya. Hah? Temenku tuh salah taruh di mana, nggak tahu taruh di mana. Aneh banget. Gila kan? Gila banget. Dan itu tuh kan nggak bisa diambil lagi kalau misalnya cangkir hilang, mesti kita beli kayak gitu. Ini bagian dari usus. Ya ampun. Terus dia nggak Dan dimarahin? itu waktu gue masih koas. Oh koas. Dan di sidang tuh aku seneng dong, kan aku kasih ke temanku, maksudnya tanggung jawabnya pindah ke temanku kan, kayak misalnya aku kasih ke kamu kan kayak gitu. Cuma cilakanya cewek itu cantik. Jadi nggak apa-apa ya? Jadi waktu berdiri ya kenapa aku doang. Ya ampun. Privilege ya. Iya. Gak enak banget ya dunia ini ya. Lumayan sih. Enak dong jadi Foni berarti ya. Ya bersyukur. Bersyukur aja. Gak tau harus jawab apa kayaknya. Iya, tapi memang dunia itu setidak adil itu kan masalahnya kan. Iya. Aku pernah juga waktu kuliah. Pokoknya waktu itu aku kelas apa gitu. Pokoknya tiba-tiba aja dosenku bilang, Kak Foni kamu jadi ketua kelas ya gitu. Habis itu aku cuman, lah aku kan belum pernah jadi ketua kelas kan sebelumnya. Jadi aku cuma kayak senyum, terus kayak ini Pak gitu ngasih kertas. Tiba-tiba nilaiku A semua. Dan nilaiku A, habis itu kayak ya udah lulus aja gitu. Sama kalau misalnya kita nggak tahu juga kan. Terus skripsi sudah skripsi. Udah. Enak kan kalau skripsi jadi cewek cantik. Ya. Enak loh. Apa tuh enaknya? Cuma goyang-goyang badan aja. Nggak tahu Pak. Waktu itu kebetulan aku skripsi waktu COVID sih. Kayak gini. Gimana jawabannya? Gak tahu. Coba kalau aku kayak gitu, gue mau bayangkan coba. Woi kan. Coba kalau Foni kan. Gak tahu Pak. Skripsinya diketikin. Ya, ketawa-ketawa kan. Memang
Dunia ini memang. Tapi kamu perawatan? Dulu aku perawatan, sekarang udah enggak karena aku trauma. Kenapa? Jadi gini guys, ya ampun aku tuh punya cerita menyedihkan ya. Waktu aku SMA kan aku kayaknya kurang edukasi masalah skincare gitu kan. Terusnya dulu tuh aku nemu namanya BB cream kan. Ya ampun aku kira BB cream tuh krim malam guys. Soalnya kayak waktu pakai kan kayak jadi mulus gitu kan. Terus aku pakai itu buat tidur selama beberapa minggu. Dari situ muka aku jadi jerawatan banget. Oh ya? Iya jadi parah banget. Habis itu jadi kayak ke dokter. Tapi itu Bepom nggak? Bepom sih kayaknya. Cuma maksudnya dipakai tidur kan harusnya nggak boleh kan ya, BB cream. Oke, BB cream kamu pakai tidur. Iya, dan selama beberapa minggu ya, pasti ini lah ya nyumbat pori-pori atau apa mungkin. Habis itu semenjak itu aku jadi jerawatan, kayaknya 6 tahun lah aku jerawatan. Dari SMA sampai 2 tahun yang lalu tuh aku masih jerawatan. Itu aku udah bersih karena waktu itu aku sempat pindah ke Bali kan. Waktu aku pindah ke Bali, ya, maksudnya sehari-hari tuh aku panas-panasan, bawa matahari, terus kayak aku nggak makeup, terus kayak berenang di laut. Udah tiba-tiba sembuh aja. Sekarang aku udah nggak perawatan gitu. Oke. Jadi nggak perawatan? Apa? Berarti Pak cantiknya alami kayak gini aja. Terima kasih begitu alami kali. Kalau ada satu hal yang kamu paling banggakan dalam diri kamu, fisik dulu deh. Apa sih? Maksudnya yang paling aku suka feature aku gitu kali ya? Fisik ya. Dari wajah? Bebas dari semua yang ada dalam diri kamu. Aku sih suka mata sama senyum aku sih. Oke. Kalau aku ya. Aku juga sepakat sih. Bisa aja. Udah lewat umur gaya-gaya. Udah lewat banget umur ngerayu kayak gituan punya. Kalau ini menurut kamu skill kamu yang paling Kalau skill yang aku banggain itu sebenarnya adalah karena aku tuh orangnya cepet belajar gitu. Jadi maksudnya aku tuh ngerasa nggak ada satu hal yang aku tuh pro banget gitu. Kayak misalnya main musik pro banget tuh enggak. Tapi aku tuh bisa semua. Maksudnya aku bisa main gitar, piano, nyanyi, bisa nari. Jadi maksudnya walaupun bisa dikit bisa aja gitu. Tapi nggak ada yang pro banget tapi yang bisa semua. Pro banget tuh kayaknya aku merasa kurang. Maksudnya aku gampang belajar gitu. Kalau misalnya aku pengen bisa nyanyi, aku belajar. Terus kayak lumayan bisa. Gitu. Tapi nggak pede guys untuk nyanyi live gitu. Cepet belajar. Tapi bisa ya. Itu sih kayaknya. Tapi kamu luar biasa loh. Apanya? Masuk ke dunia entertain pertama dapat iklan gede. Iya aku waktu itu ini juga sih kaget sih. So waktu itu aku tiba-tiba di kontak itu kan disuruh bikin video dance gitu. Tiba-tiba? Karena sebelumnya kan aku di casting. Tapi maksudnya aku tuh nggak pernah yang berharap dapet nih. Soalnya kayak nama casting kan sayangannya baik banget tuh. Terusnya disuruh bikin video aku dance. Kayak dance iseng aja modern dance gitu sama komposit. Terus aku bikin tuh iseng-iseng aku lagi di rumah temanku pokoknya. Terus aku take video dance di kamar dia. Terus udah tiba-tiba aku keterima. Tuh. Udah deh tiba-tiba kita ke Jepang syuting. Udah. Mungkin karena kamu looks like Japanese ya. Mungkin ya kayak Chinese gitu ya. Banyak yang bilang gitu sih. Terus main film juga. Langsung jadi bintang peran utama. Lu bayar siapa sih sebenarnya? Nggak, itu bukan film, itu series. Hah? Series? Tapi peran utama kan? Iya. Ya jadi koneksi kamu siapa sih sebenarnya? Nggak. Jadi di series itu Have a Nice Day itu kebetulan tuh jadi sebelum COVID orang itu tuh kontak aku. Dia bilang mau dijadiin movie. Terus udah kita meeting gitu. Tiba-tiba COVID terus nggak jadi tuh. Terus setelah COVID tiba-tiba dia kontak aku lagi. Ini jadi tapi mau dijadiin series gitu. Aku juga nggak tahu sih koneksi dari mana. Oh, aku inget koneksi dari mana. Jadi writernya, penulis ceritanya itu kakak kelas aku. Jadi kayak dia rekomendasiin macam-macam cewek, terus kayak mau yang ini, mau yang ini. So ini filmnya sudah tayang? Seriesnya udah lama. Sudah tayang. Oke. Bukan sutradaranya. Tapi dia good banget. Dari langsung dapat iklan gede, terus dapat bintang utama juga di TV. Tapi kalau kamu disuruh pilih, kamu lebih senang jadi apa sih? Gamers, selebgram, aktris, singer. Aktris sih kayaknya. Kayak aktris deh. Yang lebih passion gitu. Sebenernya aku seneng nyanyi juga, tapi aku tuh orangnya agak nggak pede gitu kan. Kalau buat nyanyi nggak tahu kenapa. Tapi kalau kayak
aktris kayak acting gitu, kayaknya aku seneng aja sih, kayak pede aja gitu. Oh. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, kalau nyanyi aku kurang pede gitu guys. Sudah pernah nyanyi? Udah, aku ada beberapa cover di YouTube aku. Cover. Tapi lagu sendiri belum? Belum lah. Kamu harus buat lagu sendiri. Iya, kalau pede guys. Masa kalau Foni Felicia nggak pede, cewek lain kayak gimana coba? Nggak, tapi Kenapa kamu nggak pede? Karena nyanyi itu bukan hal yang dari kecil aku bisa gitu. Itu juga aku les, makanya aku bisa gitu. Jadi kayak aku merasa belum sebagus itulah untuk kayak punya lagu sendiri. Soalnya kalau punya lagu sendiri kan tanggung jawabnya besar ya. Pasti kayak harus live gitu-gitu. Nah itu tuh kayak aku belum siap kalau lagu sendiri gitu. Jadi cover-cover dulu aja. Kedepan apa rencananya, Foni? Sebenarnya rencananya begini-begini aja sih, kayak enjoy aja and kayak go with the flow, kayak nanti kayak aku ada job apa atau apa, jadi kayak santai aja gitu sih. Karena aku kalau terlalu mikirin nanti aku pusing. Jadi kayak udah gitu, nanti kalau misalnya ada tawaran apa kayak oh menarik boleh, kayak udah bikin lagu. Kalau misalnya ada tawaran di film atau di mana. Jadi tapi pengen fokusnya lebih ke film tetap. Iya kayaknya. Lebih film, lebih enak. Tapi kan bukannya acting tuh nggak enak, lama. Iya, tapi nggak tahu kenapa aku seneng sih. Kayak syuting iklan tuh sebenarnya capek banget kan. Capek. Bener-bener dari subuh sampai subuh lagi. Untuk 1 menit, Iya. bayangin 1 menit iklan. Dan bahkan itu nggak dipakai kadang footage-nya ya. Tapi kayak nggak tahu kenapa itu aku seneng. Makanya aku kayaknya nemuin passion aku waktu itu juga pas aku lagi syuting kayak aku ngerasa kayak apaan sih ini kok udah take 2 jam tapi ngulang yang sama gitu. Tapi kayak aku seneng-seneng aja gitu, kayak nggak yang kayak aduh capek mau pulang gitu. Kalian harus tahu ya, karena aku pernah syuting iklan dan syuting di drama itu capek banget Iya, loh. capek banget. Capek banget loh, karena apalagi di iklan itu, karena iklan itu kan cuma 1 menit, kadang-kadang nggak nyampe 30 detik cuma. Iya. Jadi dia tuh ngambil every single expression ya, jadi ya. Jadi kita senyum aja tuh bisa diulang Iya sampai banget. puluhan sampai ratusan kali. Iya banget. Dan kamu lebih senang itu daripada yang lain. Iya nggak tahu ya, aku senang aja kayak memanfaatkan look yang sudah Tuhan berikan. Oh, oke. Disuruh jualan ya, Yoni. Kenapa? Nggak disuruh jualan, Yoni. Nggak, dia nggak suka jualan. Kebetulan enggak ya, tapi kalau disuruh kayak aku nggak tahu ya, aku nggak ada basic jualan sih. Oh, kamu nggak punya basic jualan. Aku merasa aku kalau jadi penjual tuh kayak nggak ada yang beli gitu. Dulu tuh aku pernah sok-sokan kayak buka clothing gitu kan sama adik aku, terus nggak ada yang beli, terus udah tutup. Oh. Kayak aku kayak kurang gitu ya dalam mempromosikan jualan aku sendiri waktu itu. Udah lama sih waktu aku. Kamu basicnya apa sih? Awal-awal sih. Orangnya sudah orang tua, orang berada. Sederhana sih, sederhana cukup. Kalau profil. Punya yang. sederhana. Makanya dari kuliah tuh aku sambil entertain tuh karena aku kayak biar aku tuh nggak minta orang tuaku lagi gitu. Jadi kayak aku sembari entertain sembari apa tuh kayak biar bisa nabung sendiri gitu. Ini lihat Foni ini lucu ya, antara orangnya percaya diri dan tidak percaya diri di saat bersamaan. Iya ya. Nggak tahu aku suka kadang percaya diri kadang enggak gitu. Ini tuh aku baru potong rambut tahu. Kemarin tuh aku potong rambut gara-gara aku tiba-tiba nggak pede gitu sama rambut aku. Karena udah kepanjangan terus kayak nggak beraturan gitu. Rambutku kan tebel banget. Jadi kalau udah kepanjangan tuh dia lepek terus kayak berat gitu kan. Terus tiba-tiba aku nangis aja kayak kenapa sih rambutku jelek banget gitu. Habis itu udah tiba-tiba aku ke salon potong rambut. Jadi makanya rambutku pendek guys pertama kali. Agak pendek maksudnya. Agak pendek ya. Tapi cantik kok. Iya terima kasih. Cantik kok. Dan Jen, gue tanya. Iya. Sering live streaming. Live stream ya? Jarang. Karena aku tuh paling baru kan, BA paling baru di Onyx. Waktu aku masuk, Nimonya... Lu Nimo promosiin enggak, live enggak, dapat duit enak aja lu. Gaji buta. Makan gaji buta, modal tampang doang kayak gini aja lo. Ya guys, saya bawa anak. Jadi Nimonya tuh bangkrut, jadi kita nggak bisa live lagi kan. Jadi kalau pada mau live, boleh di YouTube gitu. Jadi itu kayak kalau dulu di Nimo kan kewajiban harus live gitu, karena kontrak. Kalau misalnya di YouTube dan lain-lainnya mungkin belum kontrak gitu. Jadinya kayak kalau mau live, kalau enggak gitu. Live streaming tuh ngapain sih, Hans? Main game. Oh, main game. Ada yang jualan. Tapi kan dia enggak pro player.
Jadi kita nontonin dia ya? Nggak masalah, karena main sama viewers gitu, jadi kayak main bareng gitu. Yang penting live stream aja. Yang penting liatin Foni main aja gitu ya? Basically gitu sih, basically semua yang live stream tuh viewersnya ngeliatin dia live stream sambil kayak ngobrol aja gitu. Oh, Gitu. walaupun bego apa itu juga gak apa-apa gitu. Ya kalau noob juga nggak apa-apa, nanti biasanya digendong, ada yang gendong gitu. Tuh ada yang ngendang. Enak banget ya kalau jadi cewek cantik ya. Buset dah. Kalau aku punya ini, siapa sih yang cantik? Aku pengen biayain operasi aja di Korea gak apa-apa. LL. Dicinta lu. Iya, abis itu aku jualin. Yang penting ini yang masih muda nanti aku operasiin semuanya gitu kan. Dari atas sampai bawah atau di klinikku nanti di perawatan total gitu. Habis itu aku jual deh. Yang penting kau senyum aja pokoknya. Seenak itu jadi orang cantik ya di Indonesia ini. Lumayan. Manis. Senyum-senyum dong dapat berapa sih? Enggak sih. Enggak senyum-senyum doang kan, kalau misalnya acting juga di series kan itu 2 minggu sebulan tuh syutingnya, capek juga. Oke, tapi semuanya. karena tadi penting visinya, karena main game itu bisa dapat duit. Dapat dari game maksudnya dapat apa sih? Yang lain nggak usah dihitung lah. Apa maksudnya? Dari gamers saja nih, dari main game aja, dari promosiin game aja. Poni dapat berapa sih? Enggak, ini harusnya jangan nanya ke aku, ini nanya ke talent yang lain karena aku masih baru. Jadi aku tuh belum kesempatan waktu itu. Aku belum sempat live stream Bukan. Dari BA itu berapa? dari BA. Iya, dari BA outing itu berapa? Oh, kalau itu tergantung job yang dapet. Kalau misalnya kayak ada project besar ya dari situ. Yang kamu aja. Nggak usah ngomongin Nggak orang tahu. lain. Gak tahu Free berarti. berapa banyaknya itu kayak ya. Miliaran, ratusan. Enggak. Boleh nggak sih ngomong gitu? Ya Enggak. nggak apa-apa. Nggak cukup. Cukup berkecukupan. Ratusan. Nggak tahu. Bisa beli apartemen. Yang penting berkecukupan aja guys. Yang penting Untuk berkecukupan. memberi makan kucing aku, Untuk Royal kasih Canin. makan kucing. Pihak aku dong. Kamu sayang kucing ya? Iya banget. Dulu aku tuh lebih suka anjing kan. Dulu aku nggak suka kucing. Ada berapa kucing? Tuh. Oh. Ya, anak aku satu-satunya. Anak kamu satu-satunya. Iya. Kalau kucing hobi ke anaknya. Aku baru Kucing pertama kali apa? tuh piara kucing. Dia itu Munchkin campur Persia. Jadi mix. Kalau kucing tidur sama kamu juga? Iya, bobo sama aku. Oh iya. Asik dong kucingnya berarti. Iya. Jangan jadi kucing aja dong. Kok rupa jadi siluman kucing? Kayak gimana nggak pipis dengan ini? Enggak, kalau kucing kan pipisnya di bak pasir. Oh, yang penting dia sudah pernah coba di Iya, bak pasir jadi dan dia pasti waktu- akan balik situ katanya. Iya, pertama kali aku tuh ngajarin dia, jadi aku angkat kakinya, terus kayak aku gini-giniin ke pasirnya. Habis itu udah setiap dia mau pipis atau pu, dia ke bak pasirnya. Oh, kalau pup juga pasti di bak pasir. Jadi ya paling aku, maksudnya pemilik kucing tuh sering-sering bersihin baknya aja gitu, karena itu kotor. Otomatis ya kalau kita bawa ke sana ya. Maksudnya kucingnya otomatis pipis sih. Iya, tapi aku sering denger juga sih banyak kucing yang pipis pup sembarangan juga gitu kan. Nah itu aku nggak tahu sih kenapa. Kebetulan untungnya kucing aku enggak. Jadi ya bersih kamarku. Biar aku pertimbangin juga mau piara kucing. Biar sama kayak Foni. Kucing lucu banget. Biar kita bisa satu frekuensi, guys. Lucu banget. Om mau deketin adik kayak gitu. Ini interesting. Oni nggak pernah dapat kejadian buruk kayak dia selalu lucky. Kalau pernah nggak kejadian buruk? Kejadian buruk. Foni maksudnya itu pernah nggak sih kamu dapat kejadian buruk kayak gitu? Atau kamu laki-laki aja dalam kehidupan kamu? Atau dia nih kayak orangnya lepas-lepas aja sih orangnya, nggak begitu. Balas ya? Iya, let it flow, nggak begitu ini. Aku ngelihat dia, koreksi aku kalau aku salah ya. Aku kan karena kan lama di perusahaan kan, lama mimpin orang kan, jadi kan suka profiling orang, nilai orang. Aku ngelihat kamu apa ya, menggebu-gebu punya tekad yang kuat, kagak juga kayak gitu punya. Sedang, nggak rendah kayak gitu punya. Tapi terus? nggak tinggi banget. Kalau aku kan tinggi banget. Kalau aku tuh pengen sesuatu tuh harus dapet kayak gitu Iya. punya kan. Tapi enggak juga enggak kayak gitu punya. Ya itu benar sih. Dapet syukur. Tapi tetap usaha yang terbaik Iya kayak gitu. betul. Iya betul itu betul sih. Satu sisi percaya diri,
Tapi di sisi lain ada yang nggak pede dengan dirinya Iya, sendiri. suka insecure. Apalagi dulu waktu aku lagi jerawatan, aku insecure banget tau. Aku pernah ya waktu aku lagi jerawatan, aku setiap waktu itu aku saking jerawatannya, aku sampai ke dokter tuh suntik gitu kan, suntik jerawat yang katanya buat ngilangin gitu. Tapi nggak tahu kenapa makin parah guys. Abis itu jadinya parah banget tuh. Setiap aku habis mandi, aku masuk kamar, aku matiin lampu. Jadi aku skincarean tuh gelap-gelapan, biar aku nggak ngeliat muka aku gitu. Karena itu satu-satunya aku supaya nggak terlalu stres gitu. Parah banget emang dulu. Tapi untuk sekarang udah bersih ya guys mukanya. Itu waktu apa tuh? Waktu kuliah masih? Sudah kuliah? Itu udah agak lama sih, 2 atau 3 tahun yang lalu kayaknya. Berarti kamu udah stres ya, depresi ya pada waktu itu? Aku tuh orangnya emang gampang stres gitu kan. Karena kan gini, kan job aku kan require aku untuk kayak makeup, terus kayak bagus, bersih gitu kan. Jadinya waktu aku lagi parah-parahnya tuh aku pusing juga. Di makeup juga kayak nggak ke-cover banget gitu kan. Itu mana kalau misalnya aku lagi on off nih dulu di sosial media, aku suka kayak tiba-tiba hilang aja gitu. Itu berarti aku lagi mental breakdown guys. Aku lagi nggak berani foto-foto gitu. Berarti baca komen netizen juga bisa menjadi pukulan yang kuat bagi kamu? Iya, tapi untungnya netizen aku baik-baik ya guys. Iyalah, cewek cantik kayak gini punya. Itu kayak contohnya kemarin tuh ada aktor yang ketangkap narkoba malah dipuji-puji. Iya ya, siapa itu? Aku lupa. Yang ganteng. Tapi kalau dia jelek malah dihujat. Ya, Privilege netizen ya. lah susah. Oke, thank you Foni sudah datang you. sini. Sukses selalu, mudah-mudahan tambah bersinar. Amin. Dan mudah-mudahan langgeng dengan pacar yang sekarang. Emang ada. Susah dipancing ya rupanya. Banyak yang kenal loh sebenarnya jebakannya. Kamu nggak kenal? Iya, karena gak tahu ada apa enggak sih guys? Nggak ada. Nggak ada. Tapi available. Tapi available. Aku. Ya kalian mikirnya apa terserah. Available, enggak ya enggak. Oke lah, yang penting sukses selalu, yang penting sehat selalu juga. Amin. Oke? Terima kasih. Tanya.